Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai Situational Dimension of Corporate Governance yang diampu oleh dosen penanggung jawab yaitu Bu Ari Nurul Fatimah dan Bu Utpalarani. Oke, sebelum masuk ke pembahasan atau materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Novian Muhammad Arif dengan NPM 1910104025, lalu ada Kurnia Dani Yuditya dengan NPM 1910104088, lalu ada Bagus Imam Akmal dengan NPM 1910104122. Situational Dimension. Sebagai hasil dari banyak skandal perusahaan yang terjadi di seluruh dunia, pedoman tata kelola perusahaan praktik terbaik telah dikembangkan di sebagian besar negara. Secara internasional, pengaruh terbesar pada pedoman ini datang dari Institute of Directors atau LOD 1 di London. Melalui saran yang mereka berikan kepada orang lain bangsa, banyak negara yang sebenarnya tidak mengontrak LOD untuk meminta nasihat tetap memasukkan aspek pemikiran LOD dalam pedoman praktik terbaik mereka. Ini adalah perkembangan yang positif meskipun isu-isu berikut harus diperhatikan, yaitu 1. Model pemerintahan Anglo-Amerika sedang dipromosikan sebagai standar global. Lalu yang kedua ada hukum lunak tidak selalu membahas dimensi lunak suatu perusahaan dalam hal lain. Lalu yang ketiga, pedoman praktik terbaik biasanya dirancang untuk perusahaan besar yang terdaftar secara publik dalam mengadopsi pedoman tata kelola perusahaan yang dikembangkan di tempat lain. Konteks bisnis eksternal. Dalam konteks bisnis eksternal, saya membedakan antara budaya kelembagaan, nasional budaya, dan konteks normatif. Konteks institusional. Untuk menjelaskan konteks institusional, kami menggunakan institusionalisme yang berpusat pada aktor yang dikemukakan oleh Scaraf 1997. Pendekatan baru ini menjembatani kesenjangan antara yang kurang tersosialisasi pendekatan teori keagenan dan pandangan teori institusional yang terlalu disosialisasikan oleh Aguilera dan Jackson 2003. Lalu ada national context. Sebuah tinjauan literatur tata kelola perusahaan internasional memungkinkan kita untuk membedakan antara orientasi nilai dari 3 jenis. Papan orientasi utama menuju maksimalisasi utilitas eksekutif puncak dan pemegang saham sering terlihat di perusahaan besar Amerika atau yang terdaftar. Orientasi utama untuk memastikan nilai bagi penyedia utang dan karyawan sering terlihat di perusahaan besar Jepang, dan orientasi simultan terhadap pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan publik sering terlihat dalam transnasional kelas dunia atau yang kita sebut global perusahaan NTEX. Lalu ada yang ketiga yaitu konteks normatif. Aturan normatif tata kelola perusahaan harus mendorong perilaku semua anggota dewan pengawas dan pengelola untuk berperilaku legal dan sah. Konteks bisnis internal, yaitu yang pertama ada kepemilikan, kedua konfigurasi papan, ketiga kompleksitas organisasi, lalu yang keempat ada peran dewan, dan kelima ada tingkat internasionalisasi. Baik, yang pertama adalah perusahaan milik keluarga atau family business governance. Perusahaan milik keluarga yang merupakan 85% dari semua perusahaan di negara-negara OECD dapat dicirikan oleh persilangan kelompok. Davis menyarankan bahwa saran tata kelola untuk bisnis milik keluarga harus mempertimbangkan tingkat perkembangan bisnis. Ada 3. Yang pertama itu adalah bisnis generasi pertama, mungkin hanya memerlukan dewan penasihat informasi kecil daripada dewan direksi. Yang kedua, ketika sebuah keluarga cukup kecil untuk semua anggota dewasa untuk bertemu secara teratur, maka kebutuhan keluarga adalah dewan keluarga di generasi kedua. Dan yang ketiga, keluarga generasi ketiga bahkan mungkin memerlukan pertemuan keluarga untuk mengumpulkan anggota keluarga setiap tahun untuk mempelajari dan mendiskusikan bisnis keluarga. Ditambah dewan keluarga untuk membantu mengembangkan kebijakan untuk keluarga. Davis 2003.
Di Swiss, perusahaan yang tidak diperdagangkan secara publik tidak memiliki kewajiban hukum untuk memasukkan anggota non-keluarga di dewan mereka. Dalam kasus tersebut, dewan berfungsi secara eksklusif sebagai dewan perwakilan atau administratif. Smith Street 2002 yang memenuhi fungsi hukum dan undang-undangnya. Ada 4. Yang pertama adalah pemilihan manajemen puncak, yang kedua adalah penunjukan auditor, dan yang ketiga adalah mengadakan rapat dewan tahunan, dan yang keempat adalah mengadakan rapat umum tahunan untuk persetujuan pembagian dividen. Yang kedua adalah koperasi atau tata kelola koperasi. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang otonom bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikembangkan secara demokratis. Aliansi Koperasi Internasional yang mengusulkan definisi koperasi di atas koperasi juga mengusulkan prinsip-prinsip koperasi. Ada 7. Yang pertama adalah keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, kontrol anggota yang demokratis. Yang ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Yang keempat, ekonomi dan kemandirian. Yang kelima, pendidikan, pelatihan, informasi. Yang keenam, kerjasama antar koperasi. Dan yang ketujuh adalah kepedulian terhadap masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi Dewan Koperasi selain menawarkan arahan dan kendali strategi secara umum adalah untuk memastikan bahwa koperasi tidak hanya dikuasai oleh kekuasaan pasar, tapi mengambil sikap proaktif dalam merancang model tata kelola masa depan mereka. Dan yang ketiga adalah organisasi nirlaba, tata kelola NPO. Tata kelola nirlaba menjadi istilah standar untuk fungsi mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang bertindak untuk tujuan yang layak. Berbeda dengan perusahaan konvensional di mana tujuan ekonomi menjadi prioritas utama. Organisasi nirlaba menganggap fungsi ekonominya hanya sebagai dasar untuk kegiatannya. Organisasi yang dibangun di sekitar tujuan yang layak tunduk pada serangkaian harapan yang jauh lebih kompleks, seperti halnya dengan koperasi. Oleh karena itu, organisasi nirlaba biasanya mengambil bentuk hukum yang yayasan atau asosiasi, dan terutama mengajar tujuan etis dan amal. Selanjutnya, nomor 4, organisasi publik atau public corporate governance. Tata kelola publik, motivasi intrinsik memainkan peran sentral karena dalam pendirian, keterlibatan, dan hak suara karyawan di tingkat dewan. Manajemen responsif terhadap konstituen yang berbeda. Pemberian gelar sebagai pengakuan dan perbedaan yang jelas antara fungsi dewan eksekutif dan normatif seringkali merupakan ciri-ciri tata kelola publik. Namun, tantangan yang jelas dalam tata kelola publik adalah menjaga keseimbangan antara pengaruh politik dan efektivitas manajemen. Slider dalam Knowsley 2004 halaman 26. Yang selanjutnya, nomor 5 adalah perusahaan terbuka atau corporate governance. Penelitian dan pengajaran tata kelola perusahaan berkonsentrasi hampir secara eksklusif pada perusahaan publik. Hal yang sama berlaku untuk pedoman OECD dan sebagian besar rekomendasi praktik terbaik nasional. Untuk selanjutnya adalah konfigurasi papan. Ada 4 hal. Yang pertama adalah sistem dewan atau percobaan. Di beberapa negara dan negara sosialis dan Islam ada menurut penulis yang disebut sebagai sistem dewan percobaan atau trial. Misal di Bank Syariah, peran dewan pengawas yang terdiri dari para imam berfokus pada bimbingan etis. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sistem papan dual. Di beberapa negara seperti Jerman, Belanda, Polandia, Slovakia, dan Indonesia, sistem papan ganda digunakan. Ciri utamanya adalah anggota dewan pengelola tidak diperbolehkan duduk dewan pengawas atau Ausfreistrakt. Keuntungannya adalah adanya keseimbangan kekuatan. Kerugiannya adalah perebutan kekuasaan politik yang dapat terjadi, dan perebutan kekuasaan seperti dapat merusak daya saing jangka panjang perusahaan. Yang ketiga ada sistem papan monistik. Di sebagian besar negara, sistem papan monistik digunakan. Ini berarti bahwa dewan pengawas termasuk anggota tim manajemen. Ada 2 jenis, ada papan monistik tersebut. Yang pertama adalah model dewan eksekutif.
yang mana digunakan di banyak bisnis milik keluarga, di mana sebagian besar anggota keluarga secara bersamaan menjadi anggota dewan pengawas dan dewan pengelola. Yang kedua adalah jenis model dewan non-eksekutif dominan di Amerika Serikat, yang mana mayoritas anggota dewan adalah eksternal dan independen. Dan yang keempat adalah dewan sebagai mekanisme untuk arah dan kontrol. Model arahan dan kontrol mencakup apa yang disebut dengan sesi privatissimo, yaitu sebelum setiap rapat dewan pengawas, sesi informal berlangsung di antara semua anggota dewan independen kecuali CEO, di mana semua masalah dibahas, di mana itu akan menjadi konflik kepentingan jika CEO akan berpartisipasi. Selanjutnya mengenai kompleksitas organisasi. Kompleksitas organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ukuran organisasi. Idealnya ada 3 anggota dewan pada perusahaan kecil, 5 anggota dewan untuk perusahaan menengah, dan 7 anggota dewan untuk perusahaan besar. Namun, jumlah absolut anggota dewan hanya bergantung pada satu faktor, dan yang lebih penting adalah kompleksitas pengetahuan, peran, dan karakteristik sosial dewan. Kemudian yang kedua yaitu tahap perkembangan. Dewan dan manajemen perusahaan harus terdiri dan terstruktur secara berbeda, tergantung pada tahap perkembangan perusahaan. Namun perlu dipertimbangkan fakta bahwa yang pertama, penggambaran yang jelas dari masing-masing tahap perkembangan tidak selalu memungkinkan. Kemudian yang kedua, urutan tahap siklus hidup perusahaan tidak selalu diikuti. Dan yang terakhir, pengembangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh intervensi dewan dan manajemen. Selanjutnya yaitu Board's Role Players atau peran dewan. Yang pertama, Ketua Dewan. Malik dalam Notzil 2004 menyarankan bahwa ketua lah yang memimpin dewan dan perusahaan menuju kesuksesan, peningkatan nilai, dan akuntabilitas. Peran paling penting seorang ketua adalah menjamin bahwa seluruh dewan memberikan kepemimpinan dan kontrol yang diharapkan oleh mereka. Sederhananya, ketua ada untuk mengatur diskusi sehingga sampai pada kesimpulan yang bermanfaat. Kemudian yang kedua yaitu anggota dewan independen atau eksternal. Anggota dewan selain CEO dan mungkin satu anggota manajemen puncak lainnya harus independen agar dapat memenuhi tugasnya dengan baik. Cadbury mengasumsikan bahwa anggota dewan independen adalah independen dari manajemen dan bebas dari bisnis apapun dan hubungan lain yang secara material dapat mengganggu pelaksanaan penilaian independen mereka. Kemudian yang ketiga, sekretaris dewan. Sebagai petugas kepatuhan, sekretaris bukan anggota dewan, melainkan mitra dalam rapat dewan dan komite. Sekretaris dewan harus mengawasi proses hukum berdasarkan hukum perusahaan untuk memastikan yang pertama bahwa pengembalian tahunan yang benar diberikan kepada otoritas terkait pada waktu yang tepat. Kemudian para dewan mengikuti prosedur yang benar berdasarkan memorandum dan anggaran dasarnya. Kemudian memastikan bahwa agenda dewan disusun untuk rapat dewan. Kemudian laporan kertas dewan diedarkan pada waktu yang tepat sehingga direksi memiliki waktu untuk membaca dan menyerapnya. Tingkat internasionalisasi. Yang pertama, tahap pengembangan dengan menggunakan pendekatan kolonial. Pendekatan ini sering digunakan pada awal proses internasionalisasi. Kebijakan sumber daya manusia kantor pusat akan diterapkan di semua operasi domestik dan luar negeri sebagai satu paket. Keuntungannya terlihat terutama pada fase pertama internasionalisasi perusahaan, namun juga perlu dibatasi karena kelemahannya menumpuk dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu tahap pengembangan kedua dengan pendekatan bilateral. Konsep federalis ini menekankan otonomi lokal anak perusahaan ketika mengembangkan, memproduksi, dan mengevaluasi kebijakan. Keuntungan yang jelas dari pendekatan ini yaitu merupakan pendekatan yang paling murah, namun memiliki kelemahan, yaitu dengan menggunakan pendekatan ini kemungkinan pengembangan untuk anggota dewan dan karyawan sama terbatasnya dengan yang ada di perusahaan nasional. Tahap pengembangan ketiga dengan menggunakan pendekatan regional. Pendekatan ini berasal dari munculnya model manajemen sumber daya manusia Eropa yang umum. Perusahaan yang menggunakan kebijakan personel regional mendapatkan akses ke tenaga kerja tanpa batas dan karenanya dapat membangun keunggulan kompetitif atas perusahaan nasional. Namun akan menjadi suatu kelemahan apabila dewan global dan sumber daya manusia tidak dapat dikembangkan secara optimal. Keempat yaitu tahap pengembangan keempat dengan pendekatan global.
Hanya pendekatan ini yang mencoba mengintegrasikan kekhususan budaya perusahaan dan negara serta perbedaan nasional di tingkat dewan dan manajemen secara tepat. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan, pengenalan, dan evaluasi pedoman normatif di seluruh dunia dan penyederhanaan sistemik. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan di mana transfer dan komunikasi sangat tinggi. Mix of boards function. Di banyak negara, dewan melakukan tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, seleksi, peninjauan, renumerasi, pengembangan, dan terkadang penghapusan CEO atau anggota penting lainnya dari tim manajemen. Kemudian yang kedua, pengembangan bersama serta evaluasi struktur dan budaya strategi perusahaan. Yang ketiga, pengembangan anggaran serta perencanaan dan pengendalian keuangan. Yang keempat, pelaporan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Yang kelima, tinjauan mandiri dewan. Sedangkan fungsi dewan adalah sebagai berikut. Yang pertama coaching, kedua directing, ketiga knowing, 4 controlling, 5 networking, dan 6 balancing. Berdasarkan analisis sebagian besar peran dewan, fungsi pengarahan dan pengendalian dewan merupakan pusat dalam diskusi tata kelola perusahaan. Jadi, tergantung pada konteksnya campuran fungsi yang berbeda dipilih. Contohnya, dewan sebagai fungsi administratif biasanya dipilih oleh perusahaan yang tidak ingin memiliki arah atau kendali eksternal. Dewan sebagai fungsi pengawasan sesuai dengan model pemerintahan Jerman. Kemudian dewan sebagai fungsi kewirausahaan paling sering dipilih oleh perusahaan pionir. Dan dewan sebagai fungsi pengarah dan pengontrol ditujukan oleh hukum keras dan lunak Swiss. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.